Bab 059. Saat tiba di dalam ternyata sudah sangat ramai tamu undangan yang menghadiri peresmian restoran mewah, De Zahra P, yang sebentar lagi akan dilangsungkan. Zahra tidak henti-hentinya kagum melihat restoran mewah yang pertama kali dia masuk ke dalam restoran semewah itu. Fuad yang melihat Ustadz Aska dan istrinya sudah hadir langsung naik ke panggung karena dia sendiri yang menjadi MC di acara peresmian itu. Assalamualaikum all the audience. Especially I want to thank you for agreeing to be present at the inauguration of our new restaurant De Zahra P. Okay, without much ado, let's welcome Syekh Aska Zakaria with his wife Zakia Zahra Putri who owns the restaurant De Zahra P. Assalamualaikum semua para hadirin. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudi hadir di peresmian restoran baru kami De Zahra P. Baik, tanpa banyak basa-basi lagi mari kita sambut Syekh Aska Zakaria bersama dengan istrinya Zakia Zahra Putri pemilik restoran De Zahra P, ucap Fuad menggunakan bahasa Inggris karena para tetamu di sana dari beberapa negara yang mungkin tidak paham jika menggunakan bahasa Arab. Zahra membeku mendengar nama yang disebutkan oleh Fuad, bersamaan dengan Ustadz Aska sudah menarik pelan tangannya untuk naik ke panggung. Zahra masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar, sungguh dia tidak pernah menyangka jika suaminya itu adalah orang kaya raya di Mesir. Aska memeluk pinggang istrinya saat tiba di panggung agar wanita-wanita yang mengincarnya selama ini menjauh darinya dan berhenti mendekatinya lagi jika sudah mengetahui dia sudah menikah. Assalamualaikum everyone, before the event starts I would like to introduce my wife named Zakia Zahra Putri. I built this, De Zahra P, restaurant on purpose for my wife, who is very proud and also ask for prayers from all of you that my household and my wife will always be sakinah mawadah warahmah. That's all my little delivery and let's start the program. Assalamualaikum semua. Sebelum acara dimulai saya ingin memperkenalkan istri saya yang bernama Zakia Zahra Putri. Restoran De Zahra P ini memang sengaja saya bangun untuk istri saya, yang sangat saya cintai, dan juga mohon doa daripada Anda semua semoga rumah tangga saya dan istri saya selalu sakinah mawadah warahmah. Itu saja penyampaian sedikit dari saya dan mari kita mulaikan acaranya. Ucap Aska masih memeluk pinggang istrinya dan tersenyum pada para tamu undangan. Prok prok prok. Tepuk tangan dari para tetamu yang berada di acara itu. Mereka pun memulai acara peresmian restoran, De Zahra P. Setelah selesai peresmian Ustadz Aska menyempatkan waktunya untuk menyapa beberapa rekan kerjanya yang menanam saham di restoran-restoran mewah miliknya yang berada di Mesir. Zahra masih diam karena dia masih tidak menyangka jika suaminya adalah seorang pengusaha sukses di Mesir. Tapi diamnya Zahra dia juga geram dengan tatapan mata-mata setan yang menatap kagum suaminya karena di peresmian itu juga ramai wanita-wanita yang berpakaian terbuka, tentu saja Aska tidak akan melihat ke arah wanita yang kekurangan bahan. Beberapa menit berlalu Ustadz Aska membawa istrinya meninggalkan acara itu karena dia takut jika ada wanita yang mendekatinya dan istrinya kembali salah faham bisa-bisa mereka bertengkar lagi, pikir Aska. Ustadz Aska membawa istrinya ke sebuah tempat romantis yang sangat indah yang berada di kota Kairo. Zahra tertegun melihat pemandangan yang memanjakan bola matanya. Kau suka sayang? Tanya Aska memeluk pinggang istrinya. Sangat mas, jawab Zahra tersenyum melihat indahnya pemandangan di hadapannya. Tiba-tiba Aska mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan langsung memasang di leher istri. Apa ini mas? Tanya Zahra menyentuh kalung berlian di lehernya. Aska tidak menjawab istrinya tapi dia meraih kedua tangan istrinya dan mengucapkan sebuah kalimat yang sangat ingin didengar oleh Zahra selama ini. Aku mencintaimu istriku, sangat mencintaimu. Sudikah kau menghabiskan sisa hidupmu untuk mendampingiku hingga maut memisahkan kita? Ujar Aska sangat lembut seperti alunan melodi yang sangat merdu terdengar di telinga Zahra. Dek, dek, dek. Jantung Zahra berdebar-debar mendengar ucapan cinta dari suaminya yang selama ini ingin dia dengar.
Zahra sangat terharu tanpa sadar menjatuhkan air matanya dan langsung memeluk suaminya. Aku mau mas, aku mau. Kata Zahra menangis haru atas semua yang suaminya berikan padanya. Jangan nangis dong sayang. Aska mengusap lembut air mata istrinya yang berada di dalam pelukannya. Aku terlalu emosional karena terharu mas, kata Zahra sedikit tertawa. Benarkah, bagaimana dengan dedek bayinya, apa dia juga sebahagia umanya, kata Ustadz Aska mengusap lembut perut Zahra yang sudah mulai terasa. Tentu saja dedeknya bahagia, jawab Zahra, tapi Abi banyak bohongnya, jawab Zahra melihat suaminya. Loh, kok bohong sayang, jawab Aska. Iyalah, kenapa Mas Zaka tidak bilang sih kalau Mas itu seorang pengusaha di Mesir, kata Zahra terdengar kesal pada suaminya. Untuk apa Mas bilang sayang, kan Abah, Ibu, dan Radit juga semua tahu jika Mas itu seorang pengusaha di Mesir, masa kamu sendiri nggak tahu sih, itu kan salahnya di kamunya sendiri sayang, jawab Aska menahan tawanya dan kembali menyalahkan istrinya. Kesal deh Mas Zaka, masak disalahinnya ke aku lagi sih, sebel. Zahra memukul-mukul lembut dada bidang suaminya dengan gemes. Itu tuh akibatnya kalau kamunya tahu balapan dan kebar saja jadi enggak tahu yang lainnya kan. Sindir Aska bercanda pada istrinya sambil tertawa. Ih Mas Zaka nyebelin banget sih, sekarang udah cantik loh Mas, udah manis, udah pakai cadar lagi, ujar Zahra membela dirinya sambil mengedip-ngedipkan bola matanya. Bener, tapi sikap barbar masih utuh, gumam Ustadz Aska yang masih didengar oleh Zahra. RKKGGG sakit sayang, ringis Aska karena Zahra mencubit pinggangnya. Biarin, siapa suruh mengumpati istri sendiri, pokoknya Mas Zaka tidak aku izinin keluar sendiri lagi, pokoknya tidak bisa keluar dari rumah jika tidak bersamaku. Sekarang aku udah ngerti kenapa mata-mata setan lebih ganas di Mesir daripada di Indonesia. Ternyata karena status Mas Zaka di Indonesia dan di Mesir itu sangat jauh berbeda. Sebel deh. Ketus Zahra membuat Aska lagi-lagi tertawa karena Zahra terlihat sangat menggemaskan. Untung saja di luar rumah, kalau di rumah udah mas makan kamu sayang, batin Ustadz Aska yang gemes pada istrinya. Zahra sedang berbaring dengan gelisah karena merasa posisinya seperti apapun tidak bisa membuatnya nyaman dengan perut yang sudah berusia 9 bulan. Ada apa sayang, kau merasa tidak nyaman lagi dengan posisimu? Tanya Aska menghampiri istrinya membawa buah-buahan di tangan karena tadi Zahra memintanya. Iya mas, ini enggak nyaman banget mas. Kata Zahra memegang pinggangnya. Aska meraih istrinya dan membaringkannya di pahanya memposisikan tubuh istrinya agar bisa nyaman. Katanya tadi pengen makan buah sayang, tanya Ustadz Aska. Ngantuk mas, tiap malam tidak bisa tidur dengan nyaman, kata Zahra karena usia kehamilannya sudah sangat berat, apalagi kata dokter jika bayi mereka sangat sehat. Sabar ya sayang, kan sebentar lagi kau akan melahirkan, gimana jika kita ke rumah sakit saja sayang, setelah kau melahirkan baru kita pulang lagi ke villa, bujuk Aska yang kesekian kalinya karena Zahra tidak mau tinggal di rumah sakit padahal jika ikut jangka kehamilannya tinggal beberapa hari lagi dia akan melahirkan. Zahra menggeleng, enggak mas, aku tidak suka bau rumah sakit, lagi pula aku malas berada di rumah sakit, aku pengennya sama Mas Zaka saja titik. Kan Mas juga ikut ke rumah sakit sayang, kata Ustadz Aska merapikan anak rambut istrinya. Ngak Mas, aku ngantuk, kekeh Zahra tidak ingin ke rumah sakit. Ya sudah, tidur saja. Mas temenin, ucap Aska mengusap-usap lembut perut istrinya. Selama Zahra sudah susah untuk tidur karena perutnya yang terasa berat, Aska akan membaringkan istrinya di pangkuannya mencari posisi nyaman dan Zahra tidur kadang sampai 3 jam. Aska masih tetap membiarkan istrinya tidur di pangkuannya walaupun terasa sangat pegal, tapi demi istrinya nyaman dia tetap berdiam di tempat sampai istrinya bangun dari tidurnya. Sore hari Aska membawa istrinya berjalan-jalan di kebun anggur samping villa.
Anggur-anggur itu jidahnya sendiri yang menanamnya jika dia bosan duduk diam di rumah jadi memutuskan menanam anggur di halaman villa. Cucu Jidah, kenapa ke sini? Apa tidak sakit perutnya sayang? Tanya Jidah Ustadz Aska pada Zahra memakai bahasa Arab. Tidak Jidah. Zahra juga bosan di rumah terus, jadi pengen ke sini jalan-jalan Jidah, jawab Zahra memakai bahasa Arab. Zahra sudah bisa berbahasa Arab selama beberapa bulan ini tinggal di Mesir, tentu saja belajar bahasa Arab bukan hal yang sulit bagi Zahra, apalagi dia memang tahfiz Quran dan Zahra juga memang wanita yang sangat cerdas. Benarkah? Jidah hanya khawatir padamu sayang, jawab Jidah tersenyum hangat. Aska juga berdiri di sebelah istrinya sambil memegang istrinya. Tiba-tiba Zahra merasa sakit pada perutnya. Mas Zaka, sakit, kata Zahra memegang perutnya. Ya Allah mungkin kau mau melahirkan sayang, Ustadz Aska langsung menggendong istri membawanya keluar dari kebun anggur. Tiba di luar Zahra merasa sakitnya menghilang lagi. Mungkin belum Mas Zaka, sakitnya udah berhenti, ujar Zahra pada suaminya. Itu bukan berhenti cucuku, itu sakit datang-datang. Sebentar lagi kau akan melahirkan, sahut Jidah yang juga ikut keluar dari kebun. Benar saja berlalu 10 menit Zahra merasa kembali sakit, sakit lagi. Kata Zahra memegang perutnya. Aska langsung memanggil supir yang sudah bekerja di rumahnya beberapa bulan ini, untuk menghantar mereka ke rumah sakit. Di mobil sakit datang-datang yang menyerbu Zahra semakin dekat, dari ke 10 menit turun-turun dan turun semakin mepet waktunya merasa sakit. Zahra menangis mencengkram lengan suaminya yang memangkunya. Mas Zaka sakit banget, kata Zahra dengan suara berat terdengar sangat kesakitan. Istighfar sayang, jawab Aska juga tanpa sadar menjatuhkan air matanya dia tidak sanggup melihat istrinya yang sangat kesakitan. Beberapa menit berlalu mereka sudah tiba di rumah sakit. Karena bayi dalam kandungan Zahra terlalu besar akhirnya Zahra menjalani operasi untuk mengeluarkan bayinya. Di luar pintu operasi Ustadz Aska terus berdoa pada Allah semoga bayi dan istrinya bisa selamat dan baik-baik saja. Cukup lama operasi dijalankan akhirnya bayi dan ibunya selamat. Aska mengangkat tangannya mengucap syukur pada Allah yang telah menyelamatkan istri dan anaknya. Aska masuk ke dalam ruangan istrinya dan melihat Zahra yang juga baru membuka matanya dari tertidur akibat pengaruh bius yang diberikan oleh dokter tadi semasa menjalani operasi. Sayang, syukurlah kau selamat, bagaimana dengan keadaanmu? Tanya Aska pada istrinya yang berada di atas berangkar. Aku baik-baik saja Mas. Mas, mana bayi kita? Tanya Zahra mencari bayinya. Bayi kita berada di ruang bayi sayang, sebentar lagi dokter akan membawa bayi kita kemari, jelas Aska mengecup lembut dahi wanita yang sangat dia cintai. Zahra tersenyum pada suaminya dengan wajah lemah. Makasih sayang karena mau melahirkan zuriat untuk Mas, kata Aska lembut kembali mengecup istrinya. Zahra mengangguk tersenyum manis menjawab suaminya walaupun wajahnya masih terlihat sangat lemah. Zahra sudah 2 minggu pulang ke villa suaminya. Zahra juga sudah jauh lebih baik karena suaminya benar-benar merawatnya dengan sangat baik. Sayang, kenapa tidak memanggil Mas kalau mau turun? Tanya Aska menghampiri istrinya dengan bayinya yang berada di gendongannya. Tadi dia bersantai di lantai bawah bersama bayinya yang mereka beri nama Alzam Abizar. Aku bisa sendiri kok Mas, aku udah sembuh Mas. Masnya saja yang terlalu lebay, kata Zahra mencubit gemes pipi bayinya yang berada di gendongan suaminya membuat bayinya berekspresi ingin menangis karena Zahra mencubitnya dengan sedikit kencang. Zahra, kebiasaan desa yang suka nyakitin bayi sendiri, tegur Aska sedikit menjauhkan bayi Alzam dari umanya yang sering gemes pada bayinya sendiri. Biarin, emang sengaja kok. Mas lebih banyak waktu sama Alzam daripada sama aku. Lihat tadi saja aku ditinggal sendiri di kamar, cemberut Zahra seperti anak kecil, sebenarnya Zahra hanya bercanda pada suaminya. Ustadz Aska tersenyum melihat wajah cemberut istrinya. Masak sama anak sendiri cemburu sayang,
mencubit pipi istrinya yang sudah lebih cubi dari sebelumnya. Lihat kau semakin berisi sayang, canda Ustadz Aska membalas istrinya. Zahra membolakan kedua bola matanya, beneran mas. Panik Zahra yang membuat Aska tertawa terbahak-bahak. Emang kenapa kalau kau berisi sayang, kata Aska di akhir tawanya.